Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Anggreta Febriana Putri dalam pembelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Sebelum mulai ke pembelajaran, perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini ada gambar tangan yang dicelupkan ke air es dan dicelupkan ke air panas. Kira-kira untuk apa sih? Nah, dari gambar ini kita dapat merasakan bahwa tangan yang dicelupkan ke dua air dengan suhu yang berbeda akan merasakan panas atau kalor yang berbeda pula. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Nah, dari percobaan tadi, kita bisa mengetahui bagaimana sih mengetahui suhu benda. Sebelumnya, suhu benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Jadi, suhu benda itu belum pasti menandakan jika suhu suatu benda itu panas ya, bisa juga suhunya itu dingin. Nah, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat digunakan sebagai acuan. Maka suhu itu harus diukur secara kuantitatif menggunakan alat ukur suhu yang disebut termometer. Jadi, mengukur suhu menggunakan tangan seperti percobaan tadi itu tidak diperbolehkan ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan memahami tentang jenis-jenis termometer. Termometer itu dibagi menjadi 3, ada termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Pada gambar di samping, cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Nah, termometer itu bentuknya seperti ini ya, seperti di gambar kiri. Itu ada pipa kapilernya, ada skala suhunya, kemudian ada reservoirnya. Nah, ketika suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai. Dan berlaku juga sebaliknya, ketika suhunya menurun, permukaan zat cairnya itu akan menurun. Nah, zat cair yang digunakan dalam termometer itu ada 2, yaitu raksa atau alkohol. Kalau raksa itu warnanya mengkilat, cepat bereaksi saat perubahan suhu, memiliki titik beku yang rendah dan sangat tinggi, tetapi dia sangat beracun. Sedangkan alkohol itu tidak berwarna, biasanya diberi warna biru atau merah agar terlihat zat cairnya, tetapi tidak seberbahaya raksa, mudah menguap dan memiliki rentang suhu tergantung jenisnya, yaitu misalnya toluen atau etilen alkohol. Ini ada termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Jadi termometer laboratorium itu seperti ini, bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri. Kemudian ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, ini ada yang digital dan non-digital. Kemudian ini ada termometer bimetal. Perhatikan 2 logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan jadi satu pada gambar tersebut. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Nah, mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Jadi, termometer bimetal itu prinsipnya menggunakan pemuaian. Kemudian, bahan yang memuai itu akan menunjukkan suhunya.
Nah, alatnya seperti yang paling kiri itu, bentuknya termometer bimetal. Kemudian termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Bentuknya bisa kalian lihat di gambar ini ya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang skala suhu. Nah, berapa sih suhu tubuh manusia yang sehat? Ya, biasanya kamu akan menjawab 37 derajat Celcius, karena suhu tersebut merupakan suhu normal manusia. Huruf C kependekan dari Celcius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Nah, saat ini dikenal beberapa skala suhu. Ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ini ada beberapa skala suhu yang meliputi Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin yang memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, bisa kalian lihat ya berapa sih titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Dari gambar titik tetap atas dan titik tetap bawah, kalian dapat menyimpulkan perbandingannya. Kalau Reaumur itu perbandingannya 4, Celcius perbandingannya 5, Fahrenheit perbandingannya 9, dan Kelvin itu 5. Nah, bagaimana cara membaca termometer? Ini caranya menggunakan perbandingan seperti ini ya. Untuk penjelasannya lebih lanjut, akan kita pelajari minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.